serahkan pada Kak Melati dan Kak Rikoli. Haleluya. Haleluya Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Bersyukur juga hari ini diberikan kesempatan oleh Oma untuk membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Oma. Dan saat ini kita semua datang kepada Tuhan, mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Yes. Haleluya. Kita semua mau bersatu hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau puji sembah Tuhan. Sungguh baik dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini, kita mau katakan, Dia sungguh baik. Dia sangat Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Selamat. Amin. Haleluya. Maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan kekuatan, Dia penuhi hatiku dengan warna kasih-Nya. Dia Tuhan kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi kita, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia sungguh baik, Dia sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama puji sembah Tuhan. Kita mau katakan, hanya Tuhan yang selalu ada kita. Hanya Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kita ada ini, bukan karena kita. Ada karena anugerah Tuhan, semuanya telah oleh Tuhan Yesus. Kita mau katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku, karena salib-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Hanya Kau Tuhan di hidup, Kau berikan hidup yang baru. Dan berikan hatiku punya
Engkaulah segalanya. Dalam nama Yesus. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserahnya kepadamu. Yesus, Kau segalanya. Ku hidup karena salib, ku mengenang mujizat-Mu di hidupku. Dalam nama Yesus. Kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Dalam nama Yesus. Tuhan di hidup. Dalam nama Berikan hidup yang baru, menyucikan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Berapa kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah kepadamu. Kaulah segalanya. Sama-sama kita katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu. Bapak mengucap syukur dan terima kasih. Karena kembali Tuhan urapi berkat Tuhan. Kami angkat Tuhan, inilah minyak urapan yang sudah diurapi Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Suci kuduskan Tuhan, pahitkan kami di dalam nama. Amin. Amin. Karena salib ku hidup, karena salib ku mengenang Engkau yang untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mujizat-Mu untuk melakukan mujizat-Mu untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Katakan Tuhan, karena bagi-Mu kami bersyukur. Haleluya. Si Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, biarlah itu nafas memuji-Mu. Haleluya. 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 Kami ada itu bukan karena
kami, tetapi karena anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Pada malam hari ini kami mau datang, Engkau yang mau ketika kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Kami akan mau Yesus. Biarkan ayakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan karena salib-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku Engkau yang sang untuk melakukan mujizat. Ku hidup karena salib-Mu. Ku Engkau untuk melakukan mujizat. Terima kasih. Kami bersyukur buat semua waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini kita sudah merasakan hadirat Tuhan ya. Haleluya. Mungkin sekarang siapa yang mau tergerak untuk kesaksian? Satu orang boleh, ayo kesempatan untuk menyaksikan kasih Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan semuanya. Mungkin kesaksian yang telah Tuhan berikan pada kita semua. Oke, Madam Christine, puji Tuhan. Silakan, Madam. Shalom, shalom alehem. Puji Tuhan. Saya sangat tergerak untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Why? Kenapa? Karena kalau Oma ingat waktu kita awal Juli, saya minta didoakan karena kami banyak event internasional di mana harus memperkenalkan Indonesia dan mereka memilih saya untuk semacam mengorganisir semua acara. Puji Tuhan, ini kan saatnya mereka summertime, artinya banyak yang pergi untuk vakansi ya, holiday. Tapi syukur kepada Tuhan, undangan kami lebih daripada ekspektasi. Dan hasil dari semua acara pada hari itu untuk membantu anak-anak di Indonesia yang putus sekolah, yang tidak bisa sekolah, yang menjadi binaan kami. Jadi kami ada asosiasi, yayasan di sini, para orang Indonesia, yang punya hati buat anak-anak yang terlantar dan lain sebagainya. Nah, mereka milih saya tidak tahu kenapa pilihan itu jatuh kepada saya. Dan setelah saya tahu, di antara panitia yang ada, kami ada 15 orang panitia, only me Kristen, ya. Dan yang lainnya itu tidak seiman dengan kita, bahkan ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Inilah Tuhan mau membuat perbedaan di antara anak-anaknya ya. Dan karena saya mengandalkan Tuhan Yesus, saya selalu minta doa di manapun, tolong doakan karena ini acara eventnya bersifat internasional dan dihadiri oleh ambasador ya dari Indonesia dan para petinggi dari Prancis. Puji Tuhan, acara bisa berlangsung dengan baik dan salah satu lagu Indonesia yang saya bawakan pada hari itu karena
lagu-lagu Indonesia, mereka nggak tahu. Mereka bahkan bilang begini, aduh bagus sekali lagunya. Itu Abrit Moi. Jadi salah satunya itu Cover Me. Kalau di Indonesia apa? Lingkupiku, itu salah satu yang saya ambil. Tapi ada satu pujian yang sangat-sangat membekas di hati saya dan semua orang mengakui itu. Izinkan saya untuk membawakan pujian itu. Nanti pasti Anda tahu judulnya. Dan kalau saya boleh bocorkan, judulnya adalah Tak Terbatas. Apanya yang tidak terbatas? Kuasanya, kasihnya. Saya akan saksikan itu melalui pujian ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidup. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau hadir di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang kuandalkan di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di segala musim hidupku. Kau terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Yes, tak terbatas kuasa Tuhan, tetap andalkan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan bersama Tuhan pasti berhasil. Itu kesaksian saya, karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. God bless. BPCS, bersandar pada Yesus saja ya. God bless. Haleluya. Thank you, Oma. Thank you. Terima kasih, Madam. Nah, lagu yang menguatkan ya. Hanya pada Tuhan saja kekuatan kita ya. Haleluya. Itu yang Madam rasakan di mana-mana, di ujung dunia, di seluruh dunia ya. Madam tidak sendiri ya. Di dalam tempat itu, tempat orang-orang yang menderita yang dari peperangan akibat perang dengan Ukraina ya. Ngomong sulit ya. Perang Ukraina, Madam melayani di sana. Luar biasa ya, luar biasa. Dan sekarang Tuhan mempercayakan untuk membawa anak-anak ke sekolah ya, mereka yang tidak bisa ya. Tuhan memberkati pelayanan Madam ya, dimanapun berada, khususnya di Prancis. Haleluya. Terima kasih Madam.
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya, kita akan menyiapkan hati kita dan Oma serahkan kepada Pak Iskia, nantinya kita nyanyikan satu lagu masuk dalam firman. Haleluya. Oke, sebentar. Terima kasih buat kesaksian yang sungguh luar biasa, yang memberkati kita semua. Kita percaya semua Tuhan yang bekerja. Amin. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian penyembahan kita mengatakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bagi hambanya kami persilakan. Baik, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk pemberitaan sabda firman Tuhan. Kami kagum atas semua kebaikan Tuhan.
Kami kagum melihat ciptaan-Mu yang begitu dahsyat dan ajaib. Dan kami kagum bahwa Engkau sanggup menolong kami di dalam kesesakan. Dan kami kagum Engkau tetap mengadakan kuasa dan mujizat-Mu, Tuhan. Dan kami kagum Engkau sampai detik ini, Engkau tetap mengasihi kami. Bahkan Engkau rela untuk menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan pelanggaran kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, pada malam hari ini, urapi berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang di PD Ukuneme ini, Tuhan. Urapi berkati Tuhan, kami percaya persiapkan mereka Tuhan, layakkan mereka Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan mereka Tuhan. Layakkan mereka Tuhan, supaya mereka suci kuduskan dengan darah anak domba Tuhan, dan mereka fokus dengan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu akan memerdekakan semua umat-Mu Tuhan, dan firman itu Tuhan akan memulihkan keadaan mereka Tuhan, dan firman itu adalah jawaban doa mereka Tuhan, dan firman itu akan membangkitkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau tetapkan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati dan urapi Tuhan. Kau tambah-tambahkan Tuhan roh hikmat, marifat, akal budi, pengertian, pewayuan daripada kami. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, tanda-tanda mujizat terjadi, hujan pertobatan terjadi, hujan keselamatan terjadi, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, yang mengalami jalan buntu akan Tuhan buka jalan, duka citamu akan diubahkan menjadi sukacita. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Bersabdalah Tuhan, hanya dalam nama Yesus yang siap diberkati sabda firman Tuhan, katakan amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Selamat malam kepada yang terkasih Oma Sinta, yang luar biasa, semakin energik, semakin bersinar, ya. Dan saya mengucapkan shalom kepada semua jemaat yang hadir bergabung di ibadah pada malam hari ini. Saudaraku, ya, ada sesuatu pantun, ya. Saya akan mulai suatu pantun, ya, supaya kita tidak tegang, ya, supaya benar-benar kita bisa fokus apa yang Tuhan mau. Ya, pantunnya berkata, banyak semut di atas papan, sedang makan gula-gula. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Katakan merdeka sekarang ini juga. Katakan merdeka. 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 Ya, puji Tuhan saudaraku. Ya, kita katakan merdeka, ya, karena kita bulan Agustus, ya. Tadi pendeta Christine, ya, pendeta Christine Calvin, ya, sudah sedikit menyampaikan, ya, ada suatu peneguhan bahwa ini memang benar di tahun 2023 adalah tahun the master of breakthrough, ya, tahun penerobos, tahun terobosan. Ya, bagi mereka yang beriman dan percaya, hidup karena percaya bukan karena melihat, kita akan dibedakan. Katakan dibedakan. Bedakan. Dibedakan, ya. Sehingga hari-hari ini orang percaya dengan orang tidak percaya akan dibedakan. Orang terang sama orang gelap itu akan dibedakan. Orang hidup benar, hidup kudus sama orang jahat itu akan dibedakan. Sehingga hari ini kuasa Tuhan sedang bekerja, ya, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda supranatural sungguh nyata. Ya, hari-hari ini kita lihat yang baik tambah baik, yang jahat tambah jahat. Ya, yang pelit tambah pelit, yang murah hati tambah murah hati. Haleluya. Ya, hari ini saudara, yang diberkati akan melimpah-limpah, ya. Yang mereka tidak sungguh-sungguh melekat pada pokok anggur, tidak mencari Yesus, yang terjadi adalah paceklik, padang gurun, ya. Hari ini masa sukar, ini tidak main-main. Kalau Anda cuma hanya sekedar ada ibadah, mama contoh di PD Ukumene ini setiap hari Jumat, hari Kamis
bergabung, setelah itu Anda tidak berdoa, kalian akan mengalami kekeringan. Kalian mengalami sesuatu masa sukar, masa sulit. Ya, sehingga hari ini orang yang mengandalkan Tuhan, yang melekat pada pokok anggur, engkau adalah ranting-rantingnya, akan berbuah lebat, akan berbuah. Katakan hidupku berbuah. Hidupku berbuah. Ya, hidupku harus berbuah ya. Sekarang ini, loh Pak, ini masa sukar. Yes. Ya, tapi Tuhan justru mendemonstrasikan kuasanya, mujizatnya pada orang benar. Ya, puji Tuhan. Tapi saya tidak masuk di dalam ini, cuma hanya satu pembukaan aja. Cuma saya akan menyampaikan bagaimana kehidupan orang Kristen di akhir zaman ini. Ya, maka hari ini saya beri tema merdeka dari budak dosa. Ya, di akhir zaman ini. Jujur saudara, saya melihat kasus demi kasus, konseling demi konseling, pergumulan demi pergumulan yang sudah saya dengar, karena saya mengembalakan di suatu persekutuan doa juga di kota Surabaya, saudara. Ya, sehingga saya banyak melihat, maaf kata, banyak aktor-aktor rohani. Banyak aktor-aktor rohani, banyak orang-orang Kristen yang tidak sejati. Kelihatannya Kristen, tapi dia tidak Kristen sejati. Bahkan mohon maaf kata, dia Kristen palsu. Banyak kekristenan hari ini, kebanyakan penuh dengan kemunafikan. Sekali lagi, banyak kekristenan hari ini, ya, banyak orang-orang hari ini kelihatannya casingnya, kelihatannya haugan, tapi puhauj. Kelihatannya bagus, tapi tidak baik. Kelihatannya aku lihat sekuntum bunga mawar, tapi maaf kata tangkainya banyak durinya. Sehingga jangan lihat bunga mawarnya, tapi di dalamnya banyak duri-duri di dalam kehidupan ini. Apa maksud duri-duri itu? Banyak orang itu keluar masuk gereja, kelihatannya datang ke gereja, tapi maaf kata, hidupnya penuh dengan dosa. Sekarang pertanyaannya gini, siapa layak mau masuk surga? Saya tanya, di semua jemaat PD Ekonomi, siapa yang layak untuk masuk surga? Halo? Orang percaya yang percaya kepada Yesus taat untuk melakukan firman-Nya. Ya, oke. Pertanyaannya gini, siapa yang layak masuk surga? Apakah Anda layak masuk surga? Saya bukan tanya, apakah Anda yakin masuk surga? Beda ya. Apakah Anda layak masuk surga? Bukan saya berkata, apakah Anda yakin masuk surga? Kalau Anda yakin masuk surga, saya percaya jawabnya yes. Tapi pertanyaannya, apakah Anda layak masuk surga? Saya ingin berikan satu contoh, saudara. Ya, saya percaya di Zoom ini, orang-orang yang bergabung ini adalah orang-orang yang baik. Anda sudah pelayanan. Anda sudah menabur. Anda sudah mendoakan. Anda bahkan berbuat murah hati. Banyak menolong orang-orang fakir miskin. Anda juga berbuat prestasi di dalam pelayanan. Berbuat prestasi di dalam pekerjaan. Anda seakan-akan apa yang Anda lakukan sudah the best. Terbaik. Pertanyaannya, apakah Anda tidak pernah berbuat dosa? Halo? Halo? Iya. Semua kelihatannya casingnya haugan, kelihatannya baik. Banyak anak-anak Tuhan, maaf kata, gembala, pendeta. Karena saya pelayanan di dunia situ. Ya.
Mereka itu kelihatannya rohani. Pakai jubah rohani. Casingnya rohani. Tapi maaf kata tanda kutip. Apa yang dia perbuat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini kita berbuat dosa. Kita banyak berbohong. Banyak menipu. Nggak jujur, egois, emosi, marah-marah, tersinggungan, kepahitan, sakit hati, bahkan ada yang dendam. Apakah Anda layak masuk surga? Ya maaf ya, saya akhir zaman, saya akan menyampaikan sesuatu hal yang kebenaran pada hakikinya supaya kita ini merespon ya firman ini, supaya kita tanggap, respon ya. Tuhan datang ke dunia ya 32 tahun. Dia hanya khotbah tentang keselamatan. Dia khotbah tentang pertobatan. Dia tidak bicara, tidak banyak tentang blessing. Mujizat yes, ya enggak. Tapi yang diajarkan adalah tentang keselamatan, tentang pertobatan. Maka hari ini ya, kita ada tema merdeka dari budak dosa di akhir zaman ini. Apakah benar secara de jure, de facto, Indonesia merdeka, dan kami merayakan ulang tahun Indonesia ke-78 tahun. Bakal nanti tanggal 17 Agustus yang ke depan ini, kita akan rayakan megah. Saya lihatin kontestan, kemeriahan, sudah disetting sama Presiden Jokowi ya, sehingga acara tanggal 17 ini beda sama tahun-tahun kemarin. Ini lebih meriah, lebih bagus ya. Apakah kemerdekaan bangsa ini juga saudara dan saya juga mengalami kemerdekaan sejati? Sedangkan bangsa ini secara de facto memang merdeka, tapi kenyataannya bangsa ini masih banyak PR, masih kita banyak dijajah, banyak kita korupsi, banyak kita tidak jujur, banyak kita ini arogan, sombong, banyak kita ini mencuri kemuliaan Tuhan, bahkan maaf kata, menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan jabatan kita. Bagaimana sekarang ini yang kita hadapi ini? Arti kemerdekaan, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Apakah saudara dan saya malam ini sungguh-sungguh merdeka? Merdeka itu kita bebas. Kita bebas, kita lepas. Kita tidak ada suatu keterikatan. Kita kuat, kita sehat, kita bahagia. Itu merdeka. Tapi kenyataannya banyak anak-anak Tuhan hari ini mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, stres, depresi. Bahkan maaf kata, mengakhiri hidupnya tidak kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Apalagi dilihat kondisi sekarang ini. Ini sudah masa sukar, masa sulit. Tapi ingat, Tuhan akan bedakan. Orang yang sungguh-sungguh bersandar dan melekat kepada Tuhan akan dibedakan. Engkau tidak masuk dalam masa paceklik atau pandemi atau krismon. Tapi engkau masa kelimpahan. Karena hidup kita bukan apa kata dunia, tapi hidup kita apa kata firman Tuhan. Hidup kita apa katanya Tuhan. Kalau kita melekat dan mendekat dan mengimani yang Tuhan firmankan,
maka apa yang difirmankan itu akan digenapi. Tuhan itu bukan hanya sekedar janji, tapi akan mengenapi. Bukan sekedar mengenapi, akan membuktikan apa yang dia firmankan itu ya dan amin. Hari ini kita melihat ya kehidupan hari-hari ini. Banyak sekali, maaf kata, kita rohani kita semakin hari semakin dingin. Rohani kita semakin hari semakin merosot. Dan maaf kata, banyak sekali maaf kata, orang-orang Kristen yang bertopeng. Orang Kristen kelihatannya Kristen yang palsu. Kelihatannya di bibir berkatakan sesuatu hal yang memuliakan. Bibirmu memuliakan aku, tapi hatimu jauh daripadaku. Orang berkata di dalam gereja kita bisa muji menyembah. Kita di dalam gereja bisa khotbah dengan lantang, dengan bagus, dengan hebat. Tapi bagaimana kehidupan Anda setelah Anda pulang di rumah? Bagaimana perilaku Anda, sifat karakter Anda di rumah? Di dalam lingkungan keluarga. Itu yang menentukan firman itu hidup atau tidak dalam hidupmu. Tuhan menginginkan saudara dan saya malam ini, sungguh-sungguh kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman. Bukan hanya kita mendengar sabda firman Tuhan, cuma kita aminkan tapi kita tidak melakukan. Tuhan merindukan saudara dan saya, just do it. Lakukan perintahnya. Maka Tuhan akan melakukan firman-Nya. Yang berkata, katakan amin. Ya, kita lihat Roma 6 ayat 17 sampai 18. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Sejak kita dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka keturunannya, nenek moyang kita, engkong maco kita, mbah-mbah kita, bahkan orang tua kita, bahkan kita-kita ini yang mendengarkan firman Tuhan, itu ada namanya kutuk dosa. Sudah ada kutuk dosa dari Adam dan Hawa, ditambah dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Makanya saya bertanya, apakah Anda layak untuk masuk surga? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajarannya yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang percaya katakan amin. Dulu, sekarang, ada sebagian orang kita karena berbuat dosa, karena perbuatan dosa kita, maka kita akan menjadi hamba dosa. Tapi oleh kematian Tuhan Yesus Kristus, Dia rela mati di kayu salib mengorbankan untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya dibeli dengan lunas, maka hamba dosa itu akan diubahkan menjadi hamba kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Amin. Bagaimana sikap hati kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya? Apakah, maaf kata, hidup kita penuh dengan kemunafikan, hidup kita penuh dengan topeng, hidup kita seperti Kristen palsu? Tapi apakah saudara dan saya menggenapi firman Tuhan dan melakukan? Tidak mudah, Bapak Saudara. Tidak mudah. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Banyak gembala-gembala sidang yang jatuh.
Bahkan maaf kata, banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. Dia dengar firman Tuhan. Dia nabur. Dia berdoa. Dan dia murah hati. Dia berbuat sesuatu yang baik. Itu maaf kata luarnya. Di luarnya kelihatannya haugan, kelihatannya bagus, cantik, tapi di dalamnya hauce, ya, tidak baik, tidak enak, saudara. Ya seperti mawar itu. Kelihatannya sekuntum mawar, wih bagus, indah, harum. Tapi maaf kata, setangkainya banyak duri. Berapa banyak duri-duri itu dalam hati kita? Berapa banyak duri-duri itu dalam mulut kita? Terkadang maaf kata, kita bisa datang ke gereja, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi maaf kata, begitu kita sudah pulang dari rumah, dari gereja, kita dengan komunitas, dengan lingkungan yang ada, kita sembrono. Sembrono dengan mulut kita. Berapa banyak saya melihat dan mendengar, bahkan saya terkejut, saudara. Ya. Kalau di gereja, wah, lek muji menyembah nomor 1. Oh, sungguh praise the Lord. Ya. Dia memuji menyembah dengan segenap hatinya. Ya, segenap jiwanya, segenap akal pikiran dan kekuatannya. Tapi pada waktu dia di lingkungan bisnisnya, pekerjaannya, dengan segenapnya, dengan kekuatannya, mohon maaf, namanya mulut keluar binatang itu juga keluar, saudara. Ya, babi, bajul, kucing, monyet, gajalu. Bagaimana? Ya enggak? Lah ini loh kekristenan palsu, kekristenan yang penuh kemunafikan. Kita terkadang bisa nasihatin orang. Kita bisa, maaf kata, mendoakan orang. Tapi kita juga bisa mengalami kepahitan, sakit hati, dendam. Berapa banyak anak-anak Tuhan sakit hati, kecewa, mangkel, dendam, benci, iri hati. Terang waktu di gereja. Keluar dari gereja, gelap. Tapi hari ini, saudara, ya, gandum dan ilalang itu akan bertumbuh bersama. Ya. Sehingga Tuhan yang memilah. Ya. Kambing dan domba itu akan ada di gereja. Ya, gereja memang tempatnya bukan ajang show. Gereja itu bukan mall. Gereja itu bukan seperti tempat karaoke. Gereja itu bukan tempat untuk show. Untuk kita menampilkan diri kita. Ingin kita ini terhormat, dihargai. Berapa banyak orang itu ingin menonjolkan pada waktu kita ke gereja. Ya. Tapi kenyataannya, maaf kata, luar dan dalamnya beda. Ya, gereja adalah persoalan doa, adalah bengkel. Bengkelnya orang rusak, bengkelnya orang bejat, bengkelnya orang remek, orang-orang amsyong itu ada di gereja. Itu perlu digembleng, perlu digenteng, perlu dibimbing, perlu diarahkan, perlu dibangun, perlu dipulihkan, dan didoakan, perlu dikasihani. Itu makna kita bergereja. Makanya maaf kata, orang-orang yang tidak bertahan di masa sukar, bahkan mereka jatuh, terpikat, terseret dengan hal dunia, maaf kata, rohaninya kerdil. Rohaninya kerdil. Ya, begitu kena badai,
jatuh. Begitu kena badai masalah, stres. Begitu kena badai, ketakutan. Tapi orang yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam firman Tuhan, dia tetap berdiri tangguh, kokoh, kuat. Katakan kuat. Kuat. Apapun terjadi, kuat, strong. Itu yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kita lihat. Ya. Berapa banyak kita dulunya jatuh dalam dosa. Ya, tadi saya sudah dosa mulut, jamu, jaga mulut, japi, jaga pikiran, jangan ngerestok, jangan negatif terus, jangan pikiran jahat, pikiran ini. Ya, medan peperangan kita itu di pikiran. Orang terlalu berbuat baik, kamu mikirnya jelek. Orang ini mau nabur, orang ini ada maksudnya apa? Ya, lah, maaf, orang itu tulus mau nabur, kita punya pikiran jahat. Ini ada maunya kali. Nah, saudara, pikiran, jaga telinga, ya, jangan gampang terima hasutan-hasutan, ya, omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab. Kita harus filter, kita harus jadi wise, jadi bapak-bapak yang wise, jadi ibu-ibu yang wise. Jadi wanita dan pria yang bijaksana. Jangan terhasut diombang-ambingkan dengan suatu pendengar-pendengaran yang tidak jelas. Ya. Hati-hati dengan spirit roh pemecah belah, spirit pertengkaran. Ini lagi gencar-gencarnya. Spirit najis. Banyak di akhir-akhir zaman ini. Orang jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam perselingkuhan, jatuh dalam video porno. Hati-hati dengan handphone. Ya. Banyak hari ini orang berhala melalui handphone. Saya tanya, jujur, banyak mana baca Alkitab hanya buka handphone? Halo? Bangun pagi, langsung dilihat doa, baca Alkitab, atau pegang handphone. Bangun pagi langsung. Halo? Doa, baca firman, atau buka handphone. Rata-rata yang polling saya lihat, bangun pagi, bukan thank you Jesus, CC Jesus, kamsia Jesus. Buka ada WA siapa, ada orderan berapa, ya, ada pesan apa, yang dibuka WA dulu. Tuhannya nomor sekian, ya, itu. Makan, ya enggak? Bukan makan, buka handphone. Ke kamar mandi, bawa handphone. Masak, buka handphone. Waktu ngasih garam, keliru. Ya enggak? Ngasih gula, kemanisan saudara, gara-gara handphone. Ya enggak? Cuci baju, buka handphone. Ya enggak? Yang mestinya rinso dimasukkan, yang dibaju pemutih, ya enggak? Baju warna hitam, warna biru dikasih pemutih, jadine macan loreng, saudara. Ya enggak? Jadine enggak karu-karuan. Ya enggak? Saudara, setrika, buka handphone. Ya, buka handphone enggak apa-apa. Setelah itu telepon. Setrikanya, bajune bojone, jase waktu digosok, ditaruh. Sorry, ada pulau 1000, saudara. Kobong jase, saudara. Haleluya. Ya enggak? Banyak masalah-masalah yang kita hadapi secara real, nyata. Anda berdoa kepada Tuhan, tidak sepenuhnya Anda baca handphone. Itu berhala. Anda tidak tahu ini digiring oleh iblis, oleh si jahat. Ya inilah akhir zaman,
bagaimana menjatuhkan anak-anak Tuhan, yaitu dengan teknologi. Teknologinya tidak salah, tapi bagaimana kita menaklukkan teknologi itu dibawa ke daratan Tuhan. Kita taklukkan bahwa prioritas hidup kita adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Banyak sekali ya hari-hari ini, maaf kata, ya, video porno di handphone itu, saudara. Ya, terkadang kita dengar lagu pujian penyembahan, tahu-tahu di bawahnya ya diberikan sasajian, ya enggak? Kuntilanak lewat, saudara. Haleluya. Ya enggak? Ya, semuanya pada telanjang. Nah, hari ini, saudara, banyak anak-anak muda, lihat, dengar baik-baik. Ya, saya kontrol anak-anak saya. Anak-anak saya laki-laki, saudara. Ya, umur 13 sampai 14 tahun. Saya selalu cek handphonenya. Saya kontrol. Karena kenapa? Teknologi itu begitu vulgar. Teknologi handphone itu vulgar. Dan semuanya bisa dilihat di handphone itu. Kalau kita tidak benar-benar kontrol, maaf kata, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita itu mau bagaimana? Hubungan rumah tangga, suami, istri, dan anak hari-hari ini semakin dingin. Dulu, waktu nggak ada handphone, waktu suaminya datang, "Oi, papi, shalom, papi pulang, mami pulang." Wah, sukacita, happy. Sekarang, suaminya datang, dicuekin, semua pada sibuk main handphone. Anak-anaknya, father, daddy, ya enggak, papi, enggak, semuanya main handphone. Semuanya, saudara. Kebahagiaan rumah tangga itu sirna karena gara-gara satu buah handphone. Ya, tidak ada lagi nuansa kebahagiaan. Yang terjadi adalah nuansa mencekam. Ini rumah atau kuburan, ya, saudara. Ya, hari ini, ayo yang mendengar malam ini, kita bangkit, kita bangun, kita responi, dan kita sikap. Kita ambil satu sikap, ya, supaya kita bisa terselamatkan dari ilah-ilah zaman ini. Teknologi zaman ini, semakin hari hubungan kita dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, bahkan hubungan kita dengan Tuhan, semakin hari semakin jauh. Yang menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga ini hanya satu, handphone. Bahkan anak-anak Tuhan semakin terpikat dan terjerat oleh handphone ini. Bagaimana kita hidup lepas dari budak dosa? Nah, sekarang ya, saya sudah sampaikan tentang dosa-dosa akhir zaman. Dosa akhir zaman yang sekarang ini hati-hati, ya, merdeka dari budak dosa, yaitu di akhir zaman ini, yaitu dosa berhala, yaitu handphone. Kedua, akan terjadi, maaf kata, serangan-serangan spirit, ya, roh najis, roh jina, roh perselingkuhan. Dan bahkan ada bertahun-tahun orang itu terjerat, terkena budak dosa kenajisan, perselingkuhan. Dan ketiga, banyak orang itu sekarang ini semakin hari semakin pelit, semakin hitung-hitungan. Itu terjadi. Padahal orang hemat akan kekurangan, orang menabur akan kelimpahan. Ya. Terus ketiga, terakhir, orang banyak mengasihi diri sendiri. Memikirkan diri sendiri. Egois. Tidak mementingkan orang lain. Tidak peduli dengan orang lain. Kue susah yo karepmu,
Kue menderita ya karepmu, ya. Kue loro ya karepmu. Banyak orang nggak empati, nggak peduli. Kasih itu dingin. Kasih itu dingin. Nggak ada Kristus. Bahkan maaf kata, banyak nanti durhaka. Banyak anak-anak itu nanti berdurhaka. Tidak menghormati orang tua, tidak menghargai orang tua. Karena ini masa sulit, masa sukar. Orang akan menyelamatkan diri sendiri. Kita lihat di Roma 10 ayat 9 dan 8. Bagaimana kita merdeka dari budak dosa? Jawabannya di Roma 10 ayat 9. Ya. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. 1. Mengakui segala perbuatanmu, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat hidup saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Maka Tuhan sudah membayar lunas segala dosa-dosa kita. Maka perbuatan dosa kita menjadi hamba dosa, diubahkan menjadi hamba kebenaran, karena kita dimerdekakan dengan cara mengakui segala perbuatan dosa-dosa kita terhadap Tuhan Yesus. Ayo, malam ini, kalau saudara dan saya mau merdeka dari semua perbuatan dosa-dosa saudara, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan, tidak ada lagi maaf yang ditutup-tutupi, semuanya terang benderang. Apakah Anda layak masuk surga? Ya Tuhan, ini aku. Inilah hambamu yang penuh dosa. Ampuni aku Tuhan. Aku mengakui segala perbuatan dosa-dosa dan kesalahan pelanggaranku Tuhan. Ini aku Tuhan. Katakan dosa-dosamu apa saudara? Tuhan, aku tidak jujur. Aku emosi. Aku marah-marah. Aku nipu. Aku selingkuh. Aku ngejak. Aku sakit hati. Aku kepahitan. Aku ketakutan. Ya. Bahkan perbuatan-perbuatan jahat yang terselubung, Anda tahu. Anda sendiri yang tahu hatimu. 1, ya, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat hidup saudara. Mengakui segala perbuatan dosa-dosa saudara di hadapan Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyelamatkan. Roma 10 ayat 13. Ya. Ayo kita respon, kita berseru, kita mengakui, ini Tuhan. Aku mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Aku datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Aku minta belas kasih-Mu dan pengampunan daripada Tuhan. Kedua, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kedua, hati yang percaya kepada Tuhan, karena kenapa? Tuhan sebagai juru selamat, maka hidup saudara dan saya akan dibenarkan, dimerdekakan. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah membenarkan, sudah menebus segala dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Maka kami bukan manusia lama, tapi kami menjadi manusia yang baru. Ragi yang lama sudah diubahkan menjadi ragi yang baru. Dan kami percaya semua dosa lama kita sudah diperbarui menjadi manusia hidup kudus dan hidup benar.
Hidup karena hati percaya. Ya, supaya Anda percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup Anda akan dibenarkan. Padahal selama ini kita berbuat salah, berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, tidak taat, tidak takut. Bahkan kita melanggar. Oleh kasih karunia Tuhan, hati yang percaya, maka hidup saudara dan saya dibenarkan, dimerdekakan. Yang percaya katakan amin. Itu kasih karunia saudara. Dan ketiga, saya percepat. Dengan mulut orang yang mengaku akan diselamatkan. Ya, dengan mulut orang yang mengaku kita akan diselamatkan. Dengan hati yang percaya kita dibenarkan. Dengan mulut orang yang mengaku akan diselamatkan. Ya, kita mengakui semua perbuatan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dosa-dosa saudara akan dihapus oleh Tuhan. Apa yang terjadi, hidup saudara diselamatkan. Ya, sehingga Roma 10:13, barang siapa yang berseru kepada Yesus akan diselamatkan. Hari ini kita lihat saudara, ya, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecakapan kita, kepintaran kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena taburan-taburan kita, tapi karena hati yang percaya, hidup kita dibenarkan. Hidup karena kita mengakui segala perbuatan dosa dan kesalahan kita, maka kita akan diselamatkan. Akui di hadapan Tuhan, maka semeskipun dosamu ya merah seperti kirmisi, Tuhan Yesus menghapusnya putih seperti salju. Meskipun dosamu begitu besar di hadapan Tuhan, pada waktu engkau datang, percaya, mengakui, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka belas kasih Tuhan itu turun. Maka hidupmu akan dibenarkan. Maka hidupmu akan diselamatkan. Saya tutup saudara. Ada seorang hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, KKR besar-besaran. Dia dari dunia ke dunia, dari pulau ke pulau, dari kota ke kota. Ya, luar biasa. KKR tanda-tanda mujizat terjadi. Hujan pertobatan terjadi. Hujan keselamatan terjadi. Dan yang sakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan. Sungguh amazing. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa. Pada waktu ini hamba Tuhan senior, saudara. Ada satu hamba Tuhan junior datang. Pastor percaya sama Tuhan Yesus? Yes, saya percaya. Pastor cinta Tuhan Yesus enggak? Yes, saya cinta Tuhan Yesus. Pastor, setia enggak sama Tuhan Yesus? Ya, saya setia sama Tuhan Yesus. Singkat waktu, pastor senior ini jatuh, saudara. Jatuh perselingkuhan dengan sekretarisnya. Jatuh. Pada waktu dia jatuh, semua penatua gereja itu menghakimi. Ya, diingatkan, disadarkan. Ternyata dia tetap berselingkuh. Nah, pendeta senior junior itu tanya, Pastor, apakah cinta Tuhan? Ya, saya cinta Tuhan. Apakah setia dengan Tuhan? Ya, saya setia sama Tuhan. Apakah kau percaya Tuhan Yesus ada? Ya, saya percaya. Yang terjadi apa? Dia korupsi. Dia korupsi uang gereja untuk kebutuhan perselingkuhannya dia. Singkat waktu, pastor ini dihakimi oleh penatua lagi dan dimasukkan penjara, saudara. Dia harus menebus segala dosa-dosanya dia. Dia harus masuk penjara. Nah,
pendeta junior ini yang tadi tanya, Pastor, kamu percaya Tuhan? Ya, saya percaya. Kamu cinta Tuhan? Iya, saya pencinta Tuhan. Kamu setia? Iya, saya setia. Tapi kenapa pastor kok masuk penjara? Sedangkan pelayanan pastor sungguh amazing, dahsyat, luar biasa. Ini sudah tingkat kaliber profesional dalam pelayanan. Tanda-tanda mujizat. Saudara, hidup diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Dia jatuh dalam dosa. Dia jatuh dalam perbudakan dosa. Dan dosa itu nikmat. Dosa itu menyenangkan. Tidak ada namanya dosa menderita, itu tidak ada. Dosa itu menyenangkan. Tapi ujung-ujungnya membawa penderitaan, kesengsaraan. Dia akhirnya pastor ini merenungkan. Pastor dipakai Tuhan luar biasa. Tanda-tanda mujizat luar biasa. Keajaiban luar biasa. Apakah pastor percaya Tuhan? Ya, saya percaya Tuhan. Apa pastor setia? Ya, saya setia. Apakah pastor setia, cinta, percaya? Ya, setia. Kenapa pastor jatuh dalam dosa? Saudara dengar baik-baik. Hanya satu. Di dalam tubuh saya, di dalam hati saya, tidak ada namanya roh takut akan Tuhan. Semua kalau di dalam Zoom ini, di PD Ekonomi ini, ada roh takut akan Tuhan, maka saudara dan saya akan selamat. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Pastor yang senior ini hanya berkata, saya tidak ada roh takut akan Tuhan. Saya percaya, tapi saya tidak takut. Saya cinta, saya tidak takut. Saya percaya, saya setia, tapi saya tidak takut. Tidak takut apa? Tidak takut dosa. Hari ini kita diingatkan, kita ditegur. Minta dalam hidup saudara dan saya. Minta roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan, supaya dalam perjalanan saudara selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan sirine, ketajaman, kepekaan, supaya saudara diberi kepekaan roh takut akan Tuhan. Setiap Anda akan berbuat sesuatu yang berbuat dosa, yang ingin membuat saudara jatuh dalam dosa, ada roh takut akan Tuhan. Hari ini minta sama Roh Kudus. Roh Kudus berikan aku roh takut akan Tuhan. Supaya aku tidak jatuh dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Yang percaya katakan amin. Bagaimana merdeka dari budak dosa? 1. Mengakui segala perbuatan dosa-dosa saudara. 2. Punya hati percaya. Maka Tuhan membenarkan segala kesalahan dan dosa kita. Dan 4, ya, mengakui melalui mulut kita, maka saudara dan saya diselamatkan. Dan terakhir, minta roh takut akan Tuhan. Maka jika ada roh takut akan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, maka kemerdekaan sejati itu termaterai dalam kehidupan orang benar. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di dalam kelemahan kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Berikan roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan, supaya kami hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Sehingga kami percaya, pada waktu firman Tuhan kami sampaikan, merdeka dari budak dosa di akhir zaman ini. Benar-benar Tuhan, kami mau mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat hidup kami. Bahwa aku mengakui segala perbuatan dosa-dosa dan kesalahan pelanggaran kami. Saudara, kita mengakui, kita akui di hadapan Tuhan malam ini. Sebelum saudara menyatu, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita mengakui segala perbuatan dosa-dosa kita. Tidak ada yang tersembunyi.
Manusia serapi-rapinya menutup aib dosamu. Tapi di mata Tuhan itu akan terlihat, tercelikkan semua noda-noda dosa yang kau perbuat. Kedua, punya hati percaya. Pada waktu kamu percaya bahwa Tuhan sanggup menghapus segala dosa-dosa saudara, maka kesalahan Anda akan diubahkan menjadi hidup dalam kebenaran. Maka hati yang percaya akan dibenarkan. Dan mulut orang yang mengakui segala perbuatan dosa dan kesalahan kita mengakui akan diselamatkan. Ya, hanya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat hidup kita. Supaya saudara dan saya jangan konyol, jangan bodoh, jangan keras hati. Jangan sampai saudara dan saya sudah mendengar sabda firman Tuhan ini, engkau tetap mengeraskan hati. Bahkan engkau ulang-ulangi perbuatan dosa-dosa itu, engkau akan tidak selamat. Engkau akan binasa. Engkau bisa masuk neraka. Api neraka. Api neraka itu api lautan. Tubuhmu dibakar. Saya berdoa malam ini, supaya semua di dalam Zoom ini, bahkan saya pribadi, saya minta mohon belas kasih Tuhan. Semuanya selamatkan Tuhan. Supaya namanya tercatat di buku kehidupan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari kita saudaraku angkat tangan. Kita angkat tangan. Pada waktu kita angkat tangan, kita menyerahkan semua beban kita, masalah persoalan kita kepada Tuhan. Kita mengakui segala perbuatan dosa-dosa. Kenapa saudara menderita? Kenapa saudara mengalami kesengsaraan? Kenapa saudara mengalami tekanan demi tekanan? Karena ada dosa. Kenapa hari ini kau ketakutan? Engkau stres, depresi. Bahkan engkau mengalami kepahitan, sakit hati, kecewa. Bahkan dendam, benci. Karena ada dosa. Ayo malam ini. Kenapa engkau mengalami sakit penyakit? Di Mazmur 103 ayat 3. Segala pelanggaranmu dan dosamu dihapus oleh Tuhan, maka sakitmu disembuhkan. Berarti ada orang itu mengalami sakit penyakit karena perbuatan dosa. Maka hari ini kita mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan pelanggaranku Tuhan. Yang aku perbuat sehingga aku mengalami sakit penyakit. Baik itu sakit tubuh, sakit ekonomi, sakit keluarga. Bahkan sakit apapun yang kau alami hari ini. Akui di hadapan Tuhan. Sebelum saudara dan saya menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena itu sakral, karena itu suci dan kudus. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Urapi berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus semua umat-Mu Tuhan. Pada waktu mereka angkat tangan, itu menunjukkan dia berserah. Dia menyerahkan bebannya. Dia menyerahkan semua masalah persoalannya. Dia menyerahkan semua perbuatan dosa-dosanya kepadamu Tuhan. Aku serahkan kepadamu Tuhan. Dan aku percaya kepadamu Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Minta belas kasih Tuhan. Minta belas kasih Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Pintu-pintu kemurahan Tuhan itu dibuka pada malam hari ini. Pintu-pintu kemurahan itu akan dibuka. Pintu-pintu berkat itu akan terbuka dari utara, selatan, barat, timur, tengah. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yesus adalah the master of breakthrough. Allah yang menerobos tembok kemustahilan itu akan diubahkan menjadi keajaiban. Dan hari ini, engkau akan dilawat Tuhan, diurapi Tuhan. Supaya saudara dan saya bangkit dan bersinar. Bangkit dan bersinar. Bangkit dan bersinar. Bangkit dan sadar. Engkau akan bangkit melihat sinar kemuliaan Tuhan menyinari wajahmu. Sepanjang tahun 2023. Percayalah. Jiwa roh tubuhmu dalam proteksinya Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Dan percayalah, jiwa roh tubuhmu akan dipromosikan Tuhan. Engkau terima promosinya Tuhan. Dan engkau akan terima passion-nya Tuhan. Passion. Ada passion. Segala bala-bala Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan lihat.
kiri kananmu mengalami padang gurun. Tapi engkau akan dibedakan sebagai anak-anak Tuhan. Engkau hidup di dalam kelimpahan berkat. Prosperity-nya Tuhan. Terima. Touch dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan. Segala kutuk-kutuk dosa Tuhan. Segala kutuk-kutuk dosa Tuhan. Dari perbuatan orang tuanya Tuhan. Dari perbuatannya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Segala kutuk-kutuk dosa Tuhan. Dari engkau maconya Tuhan. Dari babanya Tuhan. Dari ketiga keturunan. Keempat keturunan. Ke-7 dan 8 keturunan. Sampai ke 10, 20. Kami tolak, kami putuskan dengan darah Yesus. Kami tolak, kami putuskan dengan darah Yesus Tuhan. Segala kutuk diubahkan menjadi berkat Tuhan. Segala kutuk penderitaan, kutuk kesengsaraan, kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan, kutuk kegagalan. Kami tolak, kami putuskan dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Layakkan kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Jika umat-Mu Tuhan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Tinggi hati, sombong, congkak, angkuh, egois, emosi, marah-marah Tuhan. Punya pikiran jahat, mata yang jahat, mulut yang jahat, telinga yang jahat, hati yang jahat. Tuhan menghapusnya dengan darah anak domba. Tuhan menghapusnya dengan darah Yesus. Tahirkan kami dengan darah anak domba Tuhan. Suci kuduskan Tuhan dengan darah Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa syukur. Hamba-Mu sudah menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Materaikan Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh dimerdekakan Tuhan. Dari budak dosa Tuhan. Sehingga kami hidup dibenarkan, hidup kudus. Di dalam nama Yesus. Berkati Oma Tuhan. Berkati di masa tuanya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur Tuhan. Berikan hikmat, marifat, akal budi, pengertian, pewahyuan daripada Tuhan. Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2 untuk Oma. Oma Sinta, di dalam nama Yesus, urapi berkati Tuhan. Dan berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Suci kuduskan kami dengan darah anak domba Tuhan. Biarlah Tuhan menghapus segala dosa dan kesalahan pelanggaran kami. Dengan darah anak domba Tuhan. Yang percaya katakan amin. 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 Ya, kita akan masuk dengan sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan ya. Kita persiapkan ya yang ada perjamuan kudus. Ya, oke. Semuanya sudah siap? Ya. Ya, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Maka Tuhan berkata, jangan salibkan aku kedua kalinya dengan perbuatan-perbuatan dosa saudara dan saya. Engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal. Engkau sudah diperdamaikan dengan Bapa kita. Maka perdamaian itu terjadi pada waktu kematian Tuhan Yesus sampai sekarang ini. Maka dari itu, akui segala perbuatan dosa dan kesalahan saudara. Jangan salibkan Tuhan Yesus kedua kalinya dengan perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang baru. Stop. Berikan roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Hidup kudus, hidup benar. Yang pertama, engkau beriman, bangkitkan iman saudara. Bangkitkan iman saudara, iman percaya kepada Tuhan. Dan saya berdoa malam ini, biarlah semua yang ada di Zoom ini, saya minta belas kasih Tuhan, nama saudara sudah tercatat di buku kehidupan Tuhan. Dan kelak Anda pulang, termatrai untuk menjadi warga kerajaan surga. Sebab kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Sebab kita adalah anak yang diberkati dan diurapi Tuhan. Mari kita menyatu dengan tubuh Kristus.
Layakkan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Suci kuduskan kami dengan darah anak domba Tuhan. Biar Tuhan menghapus segala dosa dan kesalahan pelanggaran kami dengan darah Yesus. Saudaraku, 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Di dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus yang sudah diurapi Tuhan, penuh kuasa, penuh mujizat. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Haleluya, inilah tubuh Kristus. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala kita dengan iman dan percaya. Ada kuasa, ada mujizat, biarlah Tuhan mengurapinya. Inilah darah Kristus yang sudah diurapi Tuhan, penuh kuasa dan mujizat dan kesembuhan dan kelepasan. Saudara, imani dan percaya. Apa pergumulan saudara? Apa sakit penyakitmu? Percayalah. Yesus adalah the master of breakthrough. Allah yang menerobos tembok kemustahilan itu. Sanggup menyembuhkan, memulihkan, memerdekakan, membebaskan. Dan kemenangan di kemenangan engkau akan raih. Imani dan percaya. Oleh bilur darah Yesus, sakit penyakitmu sudah disembuhkan Tuhan. Sudah disembuhkan Tuhan. Percaya. Apa pergumulanmu? Masalah rumah tangga? Masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah jodoh, masalah anak-anak, masalah suami, masalah istri, masalah mertua, serahkan, katakan pada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan dengan darah anak domba. Di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita makan, minum. Inilah darah Kristus. Mari kita semuanya angkat tangan. Kita menyembah dengan mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menyatu dengan sakramen perjamuan kudus. Dan kami imani Tuhan oleh pilu-pilu darah Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Yang terikat sudah dilepaskan dan dibebaskan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan. Yang mengalami duka cita Tuhan akan ubahkan menjadi sukacita kemenangan. Dan masalah rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Dipersatukan Tuhan. Apa yang hilang daripada mereka Tuhan kembalikan Tuhan. Dan pintu-pintu berkat itu akan terbuka Tuhan. Dari utara, selatan, barat, timur, tengah. Dan mereka yang mengalami kesesakan ekonomi, masalah keuangan, hujan awal dan hujan akhir dicurahkan. Dan keluar masukmu akan dikejar berkat. Apapun yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil, beruntung, dan makmur. Termatrai berkat itu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang percaya katakan
Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Estia, puji Tuhan ya. Malam hari ini kita dikuatkan. Kemerdekaan ini diisi oleh dengan ketaatan ya, dan menurut dengan pengajaran-pengajaran yang dibenarkan. Haleluya. Dan kita akan masuk dalam kemerdekaan ini dengan tubuh ya, di dalam menjadi hamba kebenaran yang membawa kita dalam pengudusan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Dan kita lanjut sekarang langsung dengan Madam ya. Madam. Ada Madam ya? Ada Oma, ada. Siap Madam, doa syafaat dan doa berkat. Haleluya. Siap. Iya, adakah di antara kita yang mau didoakan Oma? Yang sakit mungkin. Hani ya, Bu Hani yang kanker. Lalu Sandra juga kanker. Itu dia enggak hadir kali ya, dia tapi titip omong ya. Terus Pak Alek. Terus suami tadi yang Hani, Bu Hani itu juga stroke, suaminya ya, stroke. Lalu Pak Alek, lalu Bu Elsia itu yang di Australia itu, kakinya di rumah sakit. Mary mau doa, Mary? Ya, Mary mau. Apa? Ya, apa Ya. Mary? Penyakit. Sakit apa Ya. Bu Mary? Ya, Bu Mary sakit apa sayang? banyak. Banyak. Oke. Ya. Seluruh tubuh lah, seluruh tubuh biar sehat. Ya. Siapa Ya, lagi? Liani, supaya lebih sehat lagi, dipulihkan kesehatannya. Oke. Dan kakinya Mama Maria. Belva. Mama Ya, Belva gimana keadaan Ibu Lastiar? Puji Tuhan, baik, Madam. Oke. Shalom, Lastiar. Haleluya. Maria, Bu Madam Maria ya. Iya, sakit apa Maria Oma? Kakinya Maria itu dia mulai belajar jalan ya. Supaya tidak itu sama. Carikan dulu Pak ke sini. Pak Alex tadi saraf kejepit dan stroke ya. Stroke ringan, ya. Oke. Di catatan saya ada Ibu Hani yang sakit kanker dan suaminya yang stroke. Ibu Sandra juga kanker, Pak Alex yang sakit saraf, kejepit dan stroke ringan. Ada Ibu Else yang di Australia sementara di rumah sakit ya Oma ya. Ibu Mary sakit hampir di seluruhnya. Ibu Liani supaya lebih sehat lagi. Ibu Lestia terus dihidupkan karena baru kehilangan mama kekasih. Dan Ibu Maria yang sakit kakinya. Itu ada dalam catatan saya. Namun sebelum kita bersatu dalam doa, karena Tuhan berkata 2 orang sepakat kuasanya besar, kita mengingat kita baru saja mengambil perjamuan kudus. Dan jika kita percaya bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan yang menyatu dengan kita, kita mengingat bahwa Yesus berkata, dengan bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Jadi Bapak Ibu pakai iman, Bapak Ibu, saya hanya hambanya yang akan berdoa, memimpin setiap doa kita yang baru dicatat ya. Dan yang Tuhan sering bilang ketika dia menyembuhkan orang, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi Bapak Ibu, pakai iman Bapak Ibu, kami pimpin di dalam doa dan mari kita sepakat berdoa. 2 orang sepakat itu kuasanya besar. Kita lebih daripada 2 orang, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bapa, kami sungguh bersyukur
kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Kiranya pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan, yang Tuhan hadir di dalam setiap doa dan penyembahan kami. Kami merasakan kehadiran-Mu Bapa, meskipun satu dengan yang lain terpisah jarak dan waktu, bahkan terpisah benua ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kasih-Mu tidak dapat memisahkan kami. Terima kasih buat Mbak Melati yang sudah memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Terus berkati anak-anak-Mu beserta para guru yang ada di Singkawang sana Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau berkati Oma Sinta yang Tuhan begitu setia di dalam Tuhan mempertemukan kami dalam Zoom ini. Terus berkati hamba-Mu Oma Sinta dalam masa tuanya. Engkau mengingat seperti yang Engkau catat dalam firman-Mu, bahwa sampai masa memutih rambut-Mu, dia tetap akan menggendong-Mu Oma Sinta. Tuhan Yesus memberkati Oma Sinta. Papa, kami bersyukur juga Engkau sudah pakai hamba-Mu Pendeta Hizkia Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Ini adalah bulan kemerdekaan Tuhan, betul. Indonesia tahun ini akan mencapai 78 tahun merdeka dari penjajahan. Tapi Engkau sudah terlebih dahulu memerdekakan kami Tuhan. Engkau sudah memberikan Roh-Mu yang kudus, dan di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau pakai Bapak Pendeta Hizkia untuk Tuhan mengingatkan kami kembali, merimain kami, merefresh kami Tuhan. Bahwa Tuhan, yes, kami bukan hanya orang Kristen. We just not followers, bukan hanya pengikut-Mu, tetapi kami adalah murid-murid-Mu, di mana kami mau diajar Tuhan untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tetap percaya dan kuat Tuhan di dalam menghadapi dunia ini Tuhan. Dunia ini bukan semakin baik Tuhan, tapi banyak masalah di sana sini. Tapi Tuhan, Engkau akan membuat perbedaan antara anak-anak-Mu yang tetap setia dan beribadah taat akan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau akan membuat juga perbedaan antara orang Kristen yang palsu dan orang Kristen yang benar-benar taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hizkia dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam apapun yang dilakukan. Tuhan berkati dan buat berhasil segala Tuhan rencana yang ada di dalam hidupnya. Bapak, saat ini Tuhan secara khusus kami mau datang bersyafaat untuk Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang ada dalam ekumene ini Tuhan, dalam persekutuan doa ekumene segala suku bangsa ini Tuhan. Yaitu Tuhan, kami bawa hamba-Mu Ibu Hani Tuhan, yang Tuhan menderita kanker Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, segala penyakit Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Engkau berkata sudah selesai. Tapi jika Engkau izinkan saat ini Ibu Hani dan suaminya menderita stroke dan Ibu Hani ada kanker Tuhan, kami percaya ya Bapa, itu Tuhan bukanlah hukuman, bukanlah pencobaan Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau izinkan dia supaya dia lebih dekat lagi kepadamu dan terus mengandalkan Engkau. Saat ini Tuhan kami bersepakat Tuhan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah Ibu Hani. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu saja yang terjadi untuk Ibu Hani Tuhan. Bahkan suaminya yang sedang stroke ya Tuhan. Engkau sanggup dan masih sangat sanggup Tuhan untuk menyembuhkan kedua hamba-Mu Ibu Hani dan suaminya ya Tuhan. Kami juga datang untuk membawa Ibu Sandra Tuhan yang sama dengan Ibu Hani menderita kanker Tuhan. Papa, jamahlah Tuhan bagian-bagian yang sakit Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau mempunyai persediaan organ yang sangat banyak Tuhan. Tapi Tuhan, kami mohon saat ini jika Tuhan berkenan, sembuhkanlah Ibu Sandra. Sekali lagi bukan kehendak kami yang terjadi buat Ibu Sandra, melainkan kehendak-Mu saja. Ajarkan kami untuk sadar ya Bapak bahwa semua yang dari Tuhan, semua yang Tuhan izinkan itu pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun Tuhan mata jasmani kami melihat sudah sekian lama Ibu Hani, Ibu Sandra menderita, suaminya menderita. Meskipun dia rajin berdoa Tuhan,
Tapi Tuhan, ajar kami Tuhan bahwa segala yang Engkau lakukan pasti mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana dan waktu-Mu. Kami hanya mohon Tuhan, berkenanlah menyembuhkan hamba-hamba-Mu dalam nama Yesus. Papa, kami juga membawa Pak Alex Tuhan yang begitu setia Tuhan. Ikut Zoom dalam persekutuan doa ekumenes segala bangsa ini. Engkau tahu hatinya Tuhan, Engkau tahu kerinduan Pak Alex Tuhan. Saat ini Pak Alex sedang mengalami saraf kejepit dan stroke ringan Tuhan. Papa, hamba-Mu ini Engkau ingatkan bahwa orang lumpuh saja Tuhan. Engkau sanggup untuk menyembuhkannya. Dan Engkau berkata, iman-Mu lah yang menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami bersepakat berdoa Tuhan untuk Pak Alex dengan saraf kejepitnya, dengan stroke ringannya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, berkenanlah menyembuhkan Pak Alex ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi buat Pak Alex. Saat ini kami mengarahkan tangan kami buat anak-Mu Ibu Elsha Tuhan, yang ada di Australia dan saat ini Tuhan sedang dirawat di rumah sakit oleh karena Tuhan sakit yang dialaminya ya Bapak. Hamba-Mu ini sudah sekian lama menderita sakit di kakinya ya Tuhan. Papa, secara manusia dia mungkin sudah putus asa. Tapi saat ini Tuhan kami datang untuk berdoa. Kami minta dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan iman Ibu Elsa ya Tuhan. Biarlah dia tetap percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Bahwa sesuai dengan rencana dan waktu-Mu, Tuhan akan menyembuhkan Ibu Elsa dari sakitnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati segala usaha, upaya yang dilakukan dokter para medis yang ada di Australia sana untuk kesembuhan daripada anak-Mu Ibu Elsha. In Jesus' mighty name, we say, be healed in Jesus' name. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau kuat, Engkau teguh Ibu Elsha, dan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan, kami membawa Ibu Mary juga Tuhan, Ibu Liani Tuhan, dan anak-Mu Ibu Maria Tuhan yang sakit Tuhan. Biar Engkau tetap kuatkan, Engkau terus pulihkan Tuhan. Bahkan Tuhan, Ibu Mary nggak tahu lagi sakit apa yang menimpanya. Tapi kami sungguh percaya bahwa sakit apapun yang kami alami, Tuhan sudah menanggungnya di kayu salib. Dan ingatkan kami ketika Engkau berkata, sudah selesai. Untuk itu ya Bapa, kami bawa hamba-Mu Ibu Mary, Ibu Liani, Ibu Maria. Terus Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulih kembali. Dalam nama Yesus. Amin. Papa, berdoa untuk Ibu Lastiar. Terus Tuhan, Engkau hiburkan Tuhan. Dia sudah kehilangan suami tercinta 2 tahun yang lalu. Dan baru saja kehilangan mama yang terkasih Tuhan. Dia sudah yatim piatu, tetapi Engkau berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau sendiri. Berikanlah penghiburan buat Ibu Lastiar untuk terus bangkit, untuk terus bersemangat menjaga Belva dan Miracle anak yang Tuhan karuniakan kepadanya ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai Ibu Lastiar sepanjang hidupnya ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mengangkat tangan kami untuk negeri kami Indonesia tercinta. Shalom-Mu turun untuk Indonesia Tuhan. Shalom-Mu turun untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahkan sampai kepada menteri-menteri, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat, sampai kepada RT RW sekalipun Tuhan. Tuhan memberkati ABRI Tuhan, TNI, Polri Tuhan, Densus 88, BNN, bahkan semua aparat yang Tuhan terus berusaha untuk keamanan negeri kami. Secara khusus kami berdoa buat perekonomian Indonesia Tuhan. Berkati Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk mengelola keuangan Indonesia. Sehingga Indonesia maju, bangkit, dan setara dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami yang ada di luar negeri sungguh bersyukur. Kami mendengar begitu banyak berita baik.
yang boleh Tuhan ditujukan ke negeri kami. Terima kasih Tuhan untuk negeri Indonesia. Saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk pemilu tahun 2024 sebentar lagi akan diadakan Tuhan. Kami mohon Tuhan, suhu politik di Indonesia tidak memanas Tuhan. Partai dengan partai secara Tuhan gentleman akan Tuhan mengajukan calon-calonnya, tetapi bukan debat Tuhan, apalagi demo, apalagi Tuhan berkelahi ataupun protes sana sini Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan Yesus, shalom-Mu turun, damai sejahtera-Mu, sukacita tetap ada Tuhan. Jauhkan dari pertengkaran, perselisihan ya Bapa. Negeri kami Indonesia akan terus maju Tuhan. Tuhan berkati tanahnya, Tuhan berkati lautnya, Tuhan berkati hutannya, Tuhan berkati semua hasil ladangnya, hasil lautnya. Kami diberkati sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk negeri Indonesia yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk setiap negara-negara Tuhan yang bertikai, Ukraina, Rusia. Kami berdoa untuk setiap negara yang saat ini mengalami Tuhan kebakaran hebat, seperti yang terjadi di Grace Yunani Tuhan. Kami berdoa untuk Italia. Kami berdoa untuk Algeria, Tunisia, bahkan Spanyol Tuhan yang tersentuh oleh kebakaran besar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu turun untuk setiap mereka. Demikian di China. Saat ini terjadi Tuhan banjir bandang Tuhan. Kiranya Tuhan datang memberikan comfort zone untuk setiap mereka yang mengalami Tuhan victim, korban Tuhan daripada semua bencana alam ini. Bapa di sorga, kami memberkati Israel. Kiranya Tuhan berkat-Mu turun atas Israel. Demikian berkat-Mu turun atas setiap bangsa-bangsa. Papa, inilah doa kami, sempurnakanlah seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen, amen, amen. Bapak Ibu Saudara, ya. Terima kasih, Madam. Lanjut doa berkat. Mau lanjut doa berkat dulu ya? Ya. Baik. Kak Melati yang WL ini, dia baru datang dari sana ya, desanya sana, karena suaminya baru meninggal 2 bulan ini dia baru masuk, tapi dia sudah mau melayani karena dia katanya Tuhan Roh Kudus senantiasa ada dalam dia. Tolong doakan kita, ya, masih umur 28. Di titik terendahmu Yesus hadir mengangkatmu. Kau tidak pernah sendiri Melati, seperti yang dialami Lastiar. Dia boleh bangkit, dia kehilangan, dia yatim piatu ya. Dia harus mendidik anaknya, 2 orang masih kecil-kecil. Karena dia yakin Allah yang ada di dalamnya jauh lebih besar daripada persoalan yang dialaminya. So Melati, semangat sayang, kuat ya. Nanti kontak-kontakan aja sama Lastiar. Biasanya kalau kita mengalami hal yang sama dan kita bicara dengan orang yang mengalami hal yang sama, kita dikuatkan ya. God bless you Melati. Oma, izinkan kita buat berdoa buat Melati ya. Ya. Boleh ya Oma? Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita arahkan tangan kita buat saudara kita Melati. Waktu dan jarak tidak dapat memisahkan kita. Saat ini kita berdoa buat Melati. Papa, Engkau tidak melupakan anakmu Melati Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengingatnya di dalam doa corporate kami saat ini. Papa, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaannya.
Engkau berikan roh untuk menghiburnya. Biarlah roh sukacita tetap ada di dalam hatinya. Roh damai sejahtera-Mu Engkau anugerahkan buat Melati. Jika kami lihat pelayanannya tadi Tuhan, ketika mengangkat pujian dan penyembahan, kami tahu bahwa roh puji-pujian ada di dalam dirinya. Dan Engkau akan pakai Melati terus sebagai anak-Mu di dalam mulutnya. Akan Tuhan karuniakan roh Daud yang terus akan memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan, pulihkan keadaan Melati. Dia akan bangkit, dia akan bersemangat, dia akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Di dalam nama Yesus kami memberkati Melati. Haleluya. Amen. Amen. Terima kasih, Madam. Ya. Tuhan Melati nggak dibuka. Ya, Terima kasih, Madam. dengan doanya ya, Terima kasih, Tuhan berkati. apa yang saya Kita alami, apa yang saya alami saat ini, Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Terima kasih dengan doa dari hamba-hamba Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini diberikan kesempatan ya, terkhusus melalui Oma, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya sungguh mengalami Tuhan itu selalu ada bersama dengan saya, meskipun di masa titik di mana saya lemah, tetapi ketika saya lemah, firman Tuhan berkata, disitulah terletak kekuatan. Dan saya dan imani, saya Tuhan tidak pernah meninggalkan, rencana Tuhan indah bagi saya. Amin. Apa yang kau alami kini tak melebihi kekuatanmu. Haleluya. Iya. Oma, kita mau tutup sekarang, Oma? Oke, doa berkat, Madam. Iya. Bapak Pendeta Hizkia atau saya yang tutup dengan doa berkat, Oma? Ya sekalian Madam, nah kalian aja. Alright. Baik, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Dengan iman kita percaya bahwa ketika kita mengangkat tangan ini, Dia Tuhan dari tempat yang tertinggi, yang maha tinggi, dari tempatnya yang tersembunyi, Dia akan turun tangan dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan sinar wajahnya dan memberikan kita sukacita dan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkatilah persekutuan doa ekumene segala suku bangsa ini. Diberkatilah Oma Sinta sebagai leadernya. Diberkatilah Pak Andi yang setia menjadi hostnya. Diberkatilah hamba Tuhan yang menjadi berkat pada hari ini. Kami memberkati Ibu Melati yang memimpin pujian penyembahan. Kami memberkati Bapak Pendeta Hizkia Tuhan dengan berkat hikmat, urapan, berkat rohani dan jasmani daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Turun atas hamba-Mu Bapak Pendeta Hizkia. Tuhan memberkati setiap yang hadir saat ini, baik melalui Zoom, melalui YouTube, dan setiap yang mendengar kabar baik hari ini, bahwa ada kemerdekaan dari segala kutub dosa. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan sudah sampai kepada kita, dan kita adalah orang-orang pilihan yang dimerdekakan Tuhan. Dalam nama Yesus, kita semua orang merdeka. Merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari ekonomi yang terpuruk, merdeka dari rasa sakit hati, merdeka dari segala yang menimpa persoalan hidup kita, karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kasih karunia-Mu, terima kasih Tuhan atas berkat jasmani rohani yang boleh kami alami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu terus melimpah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Terus kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus saat ini, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
kasih Pak Iskia, terima kasih Pak Andi. Nanti Terima kasih kita menyanyi semua. teman-teman. Terima kasih yang bergabung malam hari ini. Tuhan memberkati. Terima Kita kasih menyanyi semuanya. kemenangan. Haleluya. Pastor, terima kasih. Terima kasih. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang, ku menang. Dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Roh Kudus turun. Dia lebih. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin, amin, amin. Haleluya. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yesus memberkati kita. Haleluya. Sampai jumpa lagi ke meja yang akan datang dengan Pak Ishak. Haleluya. Yang akan firman. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Dan berkati. Haleluya, amin. Haleluya. Bangsa. Terima kasih semuanya, Pak Setia. Terima kasih hambanya Adi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Ya. Yani. Ada jemaat, terima kasih ya. Shalom, Ya. shalom. Berkati. Mbak Tirta itu, Mbak Tirta. Mbak Tirta. Mbak Tirta hilang ya? Mbak Tirta, ada yang hitung? Gue yang hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Bye-bye. Bye-bye. Love you all.